Halo semuanya para sahabat dan kelas 11 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan bahas materi fisika tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner cirinya amplitudo selalu berubah terhadap posisi, bukan terhadap waktu. Gelombang stasioner ada dua. Yang pertama gelombang stasioner ujung tetap dan yang kedua gelombang stasioner ujung bebas. Baik, yang pertama kita bahas gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Di sini sudah ada gambarnya. Terlihat pada gambar ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Jadi ini kita sebut gelombang datang atau YD. Kemudian yang putus-putus kita sebut gelombang pantul atau YP. Lalu ini ujung pantul. Kemudian di sini sumber getar atau saya simbolkan dengan SG. Lalu tanda panah yang hitam ini amplitudo, ini juga amplitudo, maka maksimum nanti dia adalah 2 kali amplitudo. Kemudian persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap atau ujung terikat. Jadi persamaannya itu adalah perpaduan daripada gelombang datang dengan gelombang pantul. Atau kita tulis Y sama dengan gelombang datang ditambahkan dengan gelombang pantul. Namun di sini saya tidak menurunkan, saya langsung menuliskan hasil akhirnya, yaitu bahwa Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Inilah dia persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap atau ujung terikat. Jadi di sini saya tidak menurunkan dari mana asalnya ini. Namun kalau perlu nanti dari mana asalnya bisa dikomen di kolom komentar. Kemudian amplitudo superposisi atau kita simbolkan dengan AS. Amplitudo superposisi atau AS untuk gelombang stasioner yaitu 2A dikalikan dengan sin Kx. Jadi yang kita ambil adalah 2A sin Kx sesuai dengan cirinya bahwa gelombang stasioner amplitudonya berubah terhadap X bukan terhadap waktu. Seperti itu. Kemudian letak simpul. Letak daripada simpul dan perut. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ini namanya simpul. Ini juga simpul. Ini juga simpul. Kemudian ini perut. Ini perut. Dan ini juga perut. Boleh yang di bawah, boleh. Oke. Jadi untuk ujung tetap mencari letak daripada simpul, saya tuliskan dengan simpul Kn. Rumusnya adalah N dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan setengah lambda. Jadi kalau dia simpul pertama berarti N-nya 1. 1 kurang 1 0. 0 dikali setengah lambda 0. Maka inilah simpul pertama di titik 0. Jadi hitungannya dari ujung pantul. Oke, ini rumusnya hitungannya dari ujung pantul, bukan dari sumber getar. Namun nanti ada pertanyaannya, letak simpul dari sumber getar ada. Tapi kalau rumusnya ini dipakai dari ujung pantul, itu perlu diingat. Kemudian kalau letak perutnya, perut Kn 2N dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Misalnya perut pertama berarti N-nya 1. 2 kali 1 2 dikurang 1
1 kali seperempat lambda. Jadi perut pertama kalau kita lihat di gambar, yang ini kan setengah gelombang, berarti kalau ini perut pertama ini seperempat daripada gelombang. Nah, seperti itu dia. Perut kedua berarti N-nya 2. 2 dikali 2, 4. Dikurang 1, 3. 3 kali seperempat, 3/4 lambda. Ini tadi setengah lambda ditambahkan dengan seperempat, maka hasilnya 3/4 lambda. Seperti itu dia. Jadi itulah persamaan daripada ujung tetap, yaitu Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Kemudian saya ulangi, ini rumusnya ini letak simpul dan perut hitungannya dari ujung pantul. Namun ada nanti suatu saat bahwa di soal letak simpul atau letak perut dari sumber getar. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikurangi dari panjang L-nya, panjang daripada gelombangnya, seperti itu. Kemudian, mana tahu ditanya yang namanya kecepatan daripada partikelnya, sama saja seperti gelombang berjalan. Jadi kalau kecepatan partikelnya cukup kita turunkan dy dt. Jadi kalau kita turunkan, ingat diturunkan terhadap waktu. Jadi yang punya waktu cuma ini, cos omega T. Turunannya adalah omega. Kita buat ke depan, jadi 2 dikalikan dengan omega A. Jadi omega kita kalikan ke depan, maka hasilnya 2 omega A. Kemudian sin kx. Sin kx turunan cos min sin, berarti ini sin omega T. Tadi turunannya adalah min sin, minnya saya buat di depan. Jadi min 2 omega A sin kx sin omega T, seperti itu. Kemudian kalau percepatan partikel sama, kita turunkan dari kecepatan partikel terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan, ingat terhadap waktu. Ini turunan omega T, omega kita kalikan ke depan, maka hasilnya adalah min 2 omega kuadrat A sin kx turunan sin cos, berarti di sini cos daripada omega T. Atau ini boleh kita tuliskan hasilnya ini adalah min omega kuadrat Y. 2A sin kx cos omega T itu namanya Y, maka hasilnya adalah min omega kuadrat Y. Oke, itulah persamaan daripada gelombang stasioner pada ujung tetap atau ujung terikat. Kemudian kita lihat pada ujung bebas. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Terlihat pada gambar ini ada juga gelombang datang, kemudian gelombang pantul. Jadi ini kita sebut gelombang datang, ini gelombang pantul. Ini tadi yang namanya amplitudo, ini juga amplitudo. Dan di sini kita sebut tadi yang namanya sumber getar atau SG. Kemudian di sini namanya ujung pantul. Jadi karena dia ujung bebas, maka ini bebas bergerak. Oke, ini bebas bergerak. Lain dengan tadi ujung tetap atau ujung terikat, ini diikat. Sedangkan di sini bebas bergerak, seperti itu. Maka persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas, persamaannya sama, Y sama dengan gelombang datang ditambahkan dengan gelombang pantul. Di sini juga saya tidak menurunkan, saya langsung memberikan hasil akhirnya, yaitu Y sama dengan 2A cos kx sin
omega T. Jadi kita lihat perbedaannya bahwa di sini kx-nya sin, di sini kx-nya adalah cos. Kemudian di sini omega T-nya pakai cos, kemudian di sini omega T-nya pakai sin. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi perubahan posisi dia. Oke. Lalu kalau amplitudo superposisinya kita ambil yang X, maka dia 2A cos KX. Di sini dia 2A sin KX. Oke, biar dibedakan. Lalu letak simpul dan perut. Oke, ini perut. Ini juga perut, ini juga perut. Lalu ini simpul, ini simpul, ini simpul. Jadi tinggal kita balik dari ujung tetap. Simpul ke N sama dengan 2N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Sedangkan perut ke N sama dengan N dikurang 1 dikalikan dengan setengah lambda. Sama halnya seperti yang tadi pada ujung terikat. Ini rumus ini hitungannya dari ujung pantul, bukan dari sumber getar. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, di sini rumus simpul ke N-nya, maka di sini adalah rumus simpul perutnya. Jadi hanya berbalik, seperti itu dia. Kemudian sama halnya kalau ditanya berapakah kecepatan partikelnya, kita turunkan aja Vp, kecepatan partikel, bukan kecepatan pantul ya, kecepatan partikel, yaitu dy dt. Lalu kalau kita turunkan terhadap t, berarti turunan ini adalah omega, kita kalikan ke depan, jadi 2 omega A cos kx turunan sin cos, berarti di sini cos omega t. Jadi di sini terlihat cos, sedangkan kalau di sini tadi adalah sin. Kemudian percepatan partikel. Percepatan partikelnya turunan pertama dari kecepatan partikel terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan, turunan daripada omega T, omega kita kalikan ke depan, maka dia adalah 2 omega kuadrat A cos kx, turunan daripada cos min sin, berarti sin omega T. Jadi minnya saya buat di depan, maka hasilnya ini adalah 2A cos kx sin omega T itu sama dengan Y, berarti hasilnya adalah min omega kuadrat Y. Kita lihat perbedaannya. Di sini percepatannya cos kx sin omega T, sedangkan di sini sin kx cos omega T. Jadi jangan lupa, jangan nanti terbalik. Baik, inilah teori ringkas daripada gelombang stasioner. Bisa kita lihat di pembahasan soal-soalnya. Sekarang kita lihat ke soal nomor 1. Suatu gelombang stasioner memenuhi Y sama dengan 10 sin 0,2 px cos 80 pt cm dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Baik, tadi persamaannya bahwa Y sama dengan 10 sin 0,2 px cos 80 pt. Dari persamaan ini kita lihat bahwa sinnya terhadap X berarti dia adalah ujung tetap. Kemudian kalau kita buat ke persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan 2A sin kx cos
omega T. Jadi di sini kita lihat bahwa 2A sama dengan 10. Kemudian K itu 0,2 pi. Sedangkan omega 80 pi. Lalu kalau kita lihat untuk nomor 1, kita cek apakah benar atau salah. Pada X sama dengan 5 cm dari ujung tetap terjadi amplitudo maksimum. Untuk mencari amplitudo superposisi ujung tetap, kita ambil yang X. Jadi kita ambil 10 sin 0,2 pi X. Lalu kita masukkan X-nya sama dengan 5, berarti 10 sin 0,2 pi dikalikan dengan 5 sama dengan 10 sin pi. Sin 180, 0. 0 dikali 10, 0. Berarti ini salah, karena katanya bernilai maksimum. Berapa rupanya maksimumnya? Maksimumnya ya 10. Ini 10 maksimumnya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 kita cek. Besar amplitudo maksimum adalah 10 cm. Ya. Jadi amplitudo maksimum sama dengan 2A. Kita lihat tadi di sini bahwa 2A sama dengan 10, berarti 10 cm. Gampang ini. Frekuensi gelombang. Kita mencari frekuensi dari omega. Kita cek nomor 3. Omega itu sama dengan 2πf. Kita lihat di sini bahwa omeganya sama dengan 80 pi. Berarti 80 pi sama dengan 2πf. Maka kita dapatlah F sama dengan 40 Hz. Berarti nomor 3 salah. Kita cek nomor 4. Amplitudo gelombang dapat bernilai 0. Benar. Amplitudo itu dapat bernilai 0, yaitu diantara 0 sampai maksimumnya 10. Jadi nomor 4 itu benar. Oke, jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Berarti pilihannya adalah C. Itulah dia soal nomor 1. Soal nomor 2. Suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T cos 4 pi X. Dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Jarak titik simpul kelima terhadap titik X sama dengan 0. Maksudnya terhadap titik X sama dengan 0 adalah terhadap ujung pantul. Oke. Tadi persamaannya bahwa Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T, kemudian cos 4 pi X. Dari persamaan ini kita lihat bahwa ini adalah cos X. Kalau dia terhadap cos X, maka dia ujung bebas. Kalau dia nanti terhadap sin X, berarti dia adalah ujung tetap. Di sini kita lihat bahwa 0,1 itu adalah 2A. Kemudian 20 pi itu namanya omega. Kemudian 4 pi itu namanya K. Kemudian karena ini ujung bebas, simpul kelima. Untuk ujung bebas mencari simpulnya adalah sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi. Simpulnya rumusnya 2N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Jadi kita mencari simpul kelima, tentu kita cari dulu lambda. Dari mana mencari lambda? Dari K. K di situ sama dengan 4 pi. Sementara kalau rumus K 2 pi
per lambda sama dengan 4pi. Maka kita perolehlah bahwa lambda sama dengan pi-nya habis 2 dibagi 4 berarti setengah meter. Jadi simpul kelima. Maka kita ambil N sama dengan 5. Kita masukkan ke rumusnya. S5 sama dengan 2 dikali 5 dikurangkan dengan 1 dikali 1/4. Lambdanya tadi adalah setengah. 2 dikali 5, 10. Kurang 1, 9. Berarti 9/8. 9 dibagi 8 berarti 1,125 meter. Gampang ya. Jadi jawabannya adalah D. Itulah dia soal nomor 2. Soal nomor 3, persamaan gelombang stasioner pada tali sebagai berikut. Y sama dengan 20 sin 10 px cos 50 pt. Dari persamaan tersebut letak perut ke-1, ke-2 dan ke-3 dari titik pantul berjarak. Oke. Jadi di sini soalnya harusnya ditambahi. Saya tambah aja di sini bahwa X dan Y itu dalam meter, sedangkan T-nya tentu dalam sekon. Tadi persamaannya bahwa Y sama dengan 20 sin 10 px cos 50 pt. Kita lihat persamaannya, sinnya terhadap X. Kalau sinnya terhadap X, maka dia adalah ujung tetap. Dari persamaan ini kita lihat bahwa 2A itu sama dengan 20, kemudian 10pi itu namanya K, sin KX. Cos omega T berarti 50pi omega. Kemudian karena kita mencari letak perut pertama, kedua, dan ketiga, ini tadi ujung tetap, maka mencari letak perut ke N-nya, rumusnya adalah 2N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Kalau agak-agak lupa rumusnya, bisa dilihat di teori yang saya jelaskan tadi. Kita butuh lambda. Untuk mencari lambda, kita cari dari K. K itu rumusnya 2pi per lambda. Sementara K, 10pi sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2 dibagi 10 berarti 0,2 meter. Karena jawabannya dalam sentimeter, kita ubah ke sentimeter berarti 20 cm. Maka perut ke-1, ke-2 dan ke-3 langsung aja. Perut pertama sama dengan 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1 berarti 1/4 lambda. Sama dengan 1/4 dikalikan dengan 20, maka hasilnya 5 cm. Perut kedua, 2 dikali 2, 4 dikurang 1, 3 berarti 3/4 lambda. Jadi 3/4 dikalikan dengan 20, maka hasilnya adalah 15 cm. Kemudian perut ketiga, 2 dikali 3, 6 dikurang 1, 5 berarti 5/4 lambda. Jadi 5/4 dikalikan dengan 20 sama dengan 25 cm. Jadi jawabannya adalah 5, 15, 25. Berarti pilihan yang benar adalah
C. Oke, gampang ya. Itulah soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Gelombang I1 sama dengan 2A sin Kx kurang omega T. Bersuperposisi ya, bukan bersupraposisi. Bersuperposisi dengan gelombang Y2 sama dengan 2A sin Kx tambah omega T. Amplitudo gelombang resultannya adalah, oke, jadi di sini katanya bahwa Y1 sama dengan 2A sin Kx kurang omega T. Kemudian Y2-nya sama dengan 2A sin Kx tambah omega T. Yang ditanya adalah amplitudo gelombang resultan. Oke, jadi sesuai dengan konsep daripada gelombang stasioner, bahwa amplitudo resultan itu atau amplitudo superposisi bergantung pada X, bukan pada waktu. Berarti nomor 1 benar, sedangkan nomor 4 salah. Kemudian nilai maksimumnya. Oke, jadi nilai daripada amplitudo superposisi itu adalah itu 0 dan ini 2 kalinya atau tambahkan aja ini. Jadi 4A inilah nilai amplitudo superposisi. Berarti dia minimumnya 0, maksimumnya adalah 4A. Gampang saja ini. Ini soal SBMPTN tapi gampang. Oke. Jadi ingat amplitudo superposisi adalah ini kan kalau kita tambahkan nanti ini, yaitu Y sama dengan Y1 ditambahkan dengan Y2, pasti nanti di depannya itu adalah 4A sekian. Jadi di sini tidak saya terangkan sampai penurunannya dengan pakai rumus trigonometri. Sin A ditambahkan dengan sin B, langsung aja biar cepat. Amplitudo superposisi yaitu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4A. Kalau 2A, kalau 2A. Nanti kalau A dengan A berarti di sini 2A. Seperti itu. Oke. Jadi maksimumnya 4A dan minimumnya adalah 0. Berarti nomor 2 benar dan nomor 3 benar. Nomor 4 salah. Saya ulangi, amplitudo superposisi bergantung pada X, bukan pada waktu. 1, 2, 3 yang benar. 1, 2, 3 yang benar berarti pilihannya adalah A. Soal nomor 5, soal terakhir. Seutas tali AB yang horizontal memiliki panjang 6 meter. Ujung kiri A digetarkan harmonik dengan amplitudo 20 cm. Arah getar mula-mula ke atas dengan frekuensi 2,5 Hz. Kecepatan merambat gelombang 10 meter per sekon. Titik P terletak pada tali dengan jarak 2/3 meter dari A. Jika tali AB telah mengalami gelombang stasioner, tentukan amplitudo getaran di titik P jika ujung kanan B merupakan ujung bebas, kemudian ujung kanan B merupakan ujung tetap. Oke. Di soal ini katanya bahwa panjangnya adalah L sama dengan 6 meter. Kemudian amplitudonya adalah 20 cm. Arah getar mula-mula ke atas dengan frekuensi F sama dengan 2,5 Hz. Kecepatan merambat gelombang 10 meter per sekon. Jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Dari sini kita peroleh F dengan V, berarti boleh kita cari lambda, yaitu V per F. 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 meter. Kemudian titik P terletak pada tali dengan jarak 2/3 dari A. Hati-hati di sini. 2/3 dari A. Ingat, sumber getarnya adalah di titik A. Kemudian ujung pantulnya adalah di titik B. Saya ulangi, sumber getarnya adalah di titik A, kemudian ujung pantulnya adalah di titik B. Maka
Karena ini 2/3 meter dari A, sementara X itu harus dihitung dari ujung pantul, kemudian panjang daripada tali 6 meter, sedangkan 2/3 meter itu dari A atau dari sumber getar, maka X itu sama dengan 6 dikurangkan dengan 2/3. 2/3 itu sama dengan 7/3. Jadi 6 kurang 7/3, 3 dikali 6, 18. 18 dikurang 7, 11, berarti 11/3. Itulah X-nya dari ujung pantul. Oke, kemudian tentukan amplitudo getaran di titik P jika ujung kanan B merupakan ujung bebas, kemudian ujung kanan B merupakan ujung tetap. Yang pertama, kita cari dia kalau dia ujung bebas. Kalau ujung bebas, mencari amplitudo superposisi adalah 2A cos KX, atau boleh kita tulis 2A cos. K itu rumusnya 2pi per lambda dikalikan dengan X. Kita masukkan. A-nya tadi di sini adalah 20, berarti 2 dikali 20, 40 ya. Cos 2pi per lambdanya kita dapat 4, sedangkan X-nya adalah 11/3. Jadi kita peroleh 40 cos 2 dengan 4 itu setengah, berarti 11 pi per 6. Atau boleh kita buat 40 cos pi itu 180. 180 dibagi 6 berarti 30. 30 kali 11, 330. Jadi cos daripada 330 berarti itu fungsinya adalah 360 dikurang X, berarti ini sama dengan cos 30, cuman ini di kuadran keempat. Di kuadran keempat berarti nilai daripada cosnya bertanda negatif. Positif ya, sin tan cos bernilai positif. Kuadran keempat 330, cos bernilai positif. Cos 30 setengah akar 3, berarti ini dikalikan dengan setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 20 akar 3 cm. Itulah dia kalau ujung bebas. Sekarang kalau dia ujung tetap, langsung aja berarti AS sama dengan 2A sin KX. Sudutnya tetap ya, KX. Jadi langsung aja kita buat 2A, 2 dikali 20 tadi 40. Tadi kita dapat di sini KX-nya adalah 330, berarti sin 330. Jadi 40 sin 330. 360 kurang alfa, berarti 360 kurang 30, itu artinya sin 30. Cuma ini di kuadran keempat, berarti dia bernilai min, berarti min setengah, sama dengan min 20 cm. Oke, tanda min itu artinya di bawah titik 0. Maka jawabannya adalah 20 akar 3 dan 20 cm. Berarti pilihannya adalah C. Baik, inilah pembahasan daripada materi gelombang stasioner secara ringkas materinya. Kemudian pembahasan beberapa soal. Jika ada pertanyaan atau soal yang akan ditanyakan, boleh di komen. Dan channel ini silahkan di subscribe dan di share dan di like. Oke, sekian dari saya, Tio MF.